Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama mari kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana karena nikmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya akan dibacakan ilmu agama, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan salah satu nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah telah memudahkan kita semua untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga jin dalam rangka atau dalam tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Amalan baik dengan balasan yang baik yaitu surga, dan amalan yang buruk dengan balasan yang buruk. Maka dengan semua amalan yang kita kerjakan ini, ya, mungkin kita ingin kalkulasikan dari total hidup kita, misalnya hidup kita sampai 60 tahun misalnya. Jika kita hitung-hitung, amalan kita itu mungkin tidak sampai dengan setengahnya. Tidak sampai 30 tahun kita beramal di hidup kita jika ingin ditotalkan gitu ya. Paling cuma sampai belasan tahun aja. Itu juga sudah terhitung banyak sekali, ya. Tapi dengan amalan-amalan yang kita kerjakan yang terhitung sedikit lah bilangannya dibandingkan umur kita, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan akan membahas surganya Subhanahu wa taala abadi, ya. Yang tentu saja ini sudah pasti tidak sepadan. Allah memberikan yang sangat-sangat banyak, sangat-sangat abadi, sangat-sangat melimpah dengan amalan-amalan kita yang sedikit. Ya. Ini boleh dikatakan ya kurang seimbang, ya, amalan kita sedikit tapi balasannya abadi. Sebagaimana ini juga dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah ahadun bi amalihi, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga melalui amalnya, dengan sebab amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, ya, qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat berkata, apakah juga kamu? Enggak Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, wala ana illa an yataghammani Allahu bi rahmatihi, ya. Begitu juga aku, tidak juga dengan amalanku, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala memasukkanku dengan sebab apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua masuk ke dalam surga ini bukan karena amalan kita yang sedikit. Makanya tadi yang telah disebutkan di awal, perumpamaannya amalan kita itu sangat sedikit tapi dibalasnya sangat lama, sangat luas. Ya, di dalamnya penuh kenikmatan, penuh kelezatan yang diinginkan oleh manusia. Maka ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan jika ditaruh di depan kita 1 meter di depan kita ada misalnya ada emas sebesar 1 kilogram, ya. Jika kita berjalan ke situ akan mendapatkan emas 1 kilogram, ya,
tidak sebanding dengan orang yang susah payah bekerja siang malam, ya, menghabiskan waktunya dalam bekerja untuk mendapatkan hanya 1 kilogram emas, ya. Begitu juga Allah. Yang penting kita ada effortnya, ada usahanya. Kita pengen bergerak menuju emas yang tadi. Kita berjalan, berdiri, ya, mendekati emas tadi dan mengambilnya. Tentu itu sangat pendek, cuma 1 meter, ya. Tapi ganjarannya sangat luas. Itu perumpamaannya rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan nikmat ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita selalu dimudahkan dalam ketaatannya dan juga meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan tema yang kemarin, ya. Tema yang kemarin yaitu kaidah-kaidah dasar menjadi seorang muslim yang baik. Ya. Kemarin sudah dibahas terkait dengan yang namanya sabar, ya. Sabar itu pengertiannya apa, ya, dalil-dalilnya apa, macam-macamnya apa, dan penjelasan yang lainnya. Kita sudah bahas kesabaran tentang minggu kemarin. Maka kali ini kita akan membahas kaidah muslim yang kedua, harus memiliki sifat jauh dari kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Ya. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di sini apa maksudnya? Padahal kan Rasulullah diutus biar menyembah Allah, biar tidak ada yang menyekutukannya, biar cara ibadah yang benar seperti apa. Itu kan yang diajarkan oleh Nabi SAW, bukan akhlak. Itu yang terpikir pertama kali di benak kita. Tapi Rasulullah bilang, Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka di sini ulama menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dalam akhlak dalam hadis ini adalah akhlak kepada segalanya, ya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada teman, akhlak kepada sesama manusia, kepada binatang, dan yang lainnya. Contohnya, saya kasih contoh biar lebih jelas lagi. Contohnya, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Kita itu berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, dengan berdoa, ya. Dengan menahan emosi, menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Ini adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berhubungan dengan Allah akhlaknya. Kemudian cabang yang lain akhlak kepada manusia, ya, misalnya sama manusia kita dengan tidak melukai mereka, tidak menzolimi mereka, tidak menyakiti mereka, menjaga hati mereka, ya. Melukai itu bisa jasad dan bisa maknawi atau hati, perasaannya. Dan ini semua adalah termasuk dalam berakhlak baik kepada manusia. Dan kepada hewan contohnya kepada hewan tidak menyiksa mereka, ya. Tidak mengekang mereka, dibiarkan gitu. Dan kita juga menjaga mereka. Kalau bisa kita menyayangi mereka, memberi makan mereka gitu. Dan ini juga termasuk dalam kebaikan atau ibadah. Itu yang dimaksud dengan liutam mimal akhlak, atau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian masuk ke pembahasan berlandaskan
apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kesombongan ya. Bihasabi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Rawahu Muslim juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cukup untuk seseorang disebut seorang yang buruk ketika dia merendahkan saudara muslim yang lain. Di sini ada sifat kesombongan, karena tidak mungkin dia merendahkan orang lain, menyepelekan orang lain, tapi dianya tidak meninggikan dirinya sendiri. Pasti ada rasa di dalam hatinya dia tuh lebih baik daripada orang lain. Dia tuh lebih apa daripada orang lain. Lebih pokoknya, beda. Meskipun bedanya tipis gitu. Intinya lebih. Maka akan timbul sifat yang namanya merendahkan orang lain. Masuk kepada pengertiannya. Pengertian sombong atau al-kibr ya. Dalam bahasa Arabnya kibrun secara istilah. Jadi pertama kita harus pahami dulu maksudnya secara istilah ini. Mungkin sebagian kita belum paham. Secara istilah ini adalah istilah yang dikatakan oleh para ulama. Jadi ulama berpendapat sehingga mereka beristilah sepakat dalam satu istilah, maka dijadikanlah itu pengertiannya. Gitu. Ya, jadi di sini ada beberapa pengertian atau beberapa istilah. Jadi ulama-ulama berkumpul membentuk satu istilah. Terus ulama yang lain berkumpul lagi membentuk satu istilah lagi, gitu ya. Itu maksud dari istilah. Jadi jangan bingung lagi ketika kita mendapati kalau ada pengertian gitu secara istilah ini adalah istilah yang disepakati oleh sebagian ulama atau beberapa ulama. Di sini disebutkan al-kibru istilahan arrafahu hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qala, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain ya. Mungkin kita berpendapat kok yang dimaksud di sini menolak kebenaran dan merendahkan orang lain kan. Yang sombong yang kita umumnya pahami adalah kita memiliki sesuatu yang lebih. Kemudian kita share ke orang lain dengan maksud mengangkat diri kita. Wah, saya paling bisa tentang hal apa. Saya ganteng atau saya punya harta yang banyak gitu. Ini kan umumnya yang dipahami oleh kita semua. Tapi yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah puncaknya kesombongan. Jadi ini menolak kebenaran dan merendahkan orang lain itu adalah puncak dari kesombongan. Mengapa seperti itu? Bukan yang seperti yang tadi disebutkan. Karena jika kita menjelaskannya dengan misal, kita memiliki teman misalnya, dia memiliki sifat ini, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Misalnya ketika dia berbuat salah, melakukan kesalahan, maka kita ingatkan di situ, kita ingatkan kepada dia dengan dalil-dalil ataupun dengan nasihat gitu ya. Kemudian dia menolaknya dan malah merendahkan kita. Udah menolak kebenaran, merendahkan kita. Ya. Ini menjadi penghalang besar hidayah untuk dirinya. Ya. Makanya ini disebut sebagai puncaknya kesombongan. Karena hidayah kalau sudah susah masuk, itu sangat luar biasa efeknya gitu. Jika hidayah sudah susah masuknya, efeknya akan luar biasa. Ya, jadi ketika kita menasihati dia malah menolaknya. Apaan sih, masih kecil juga. Kamu masih kecil, tahu apa sih? Saya punya ilmu ini, ilmu itu, ya. Jadi sombong di dalam dirinya. Yang namanya manusia itu harus selalu diingatkan. Harus selalu
dikuatkan dirinya. Ya, tidak semua orang bisa istiqomah terus. Sekalipun itu ustadz, kita kadang-kadang harus ketika kita melihat seseorang melakukan kesalahan, maka kita ingatkan. Ya, itu tugasnya kita sebagai seorang muslim dengan adab ya, mengingatnya dengan adab. Misalnya dengan kita berdua, tidak di tempat umum, karena kan di tempat umum bisa membuat dirinya malu, misalnya kayak gitu. Itu adalah puncak kesombongan ya, yang dijelaskan di dalam hadis Nabi. Kemudian istilah yang lain, ulama juga beristilah dengan istilah yang lain, yaitu halatun yatakhassasu bihal insan min i'jabihi bi nafsihi, yaitu keadaan ketika manusia merasa dirinya lebih baik, ya, lebih baik atau merasa dirinya hebat. Wa an yara nafsahu akbar min ghairihi, dan dia melihat dirinya lebih bagus, lebih baik daripada orang lain. Ini adalah istilah yang kedua. Kemudian istilah yang ketiga dikatakan juga, yaitu isti'zamul insan nafsahu, merasa besar dirinya, merasa hebat kepada dirinya. Terus wa istihsanu ma fihi minal fadail, dan dia merasa baik, merasa sempurna terhadap apa-apa yang dia miliki daripada kelebihan, ya. Wal istihanatu binnas, dan dia merendahkan orang lain, mencaci orang lain. Wal istisgharuhum, dan merendahkan orang lain. Wa tarafu ala man yuhibbu at-tawadu lahu, dan dia merasa tinggi di depan orang yang tawadu. Harusnya kan orang tawadu menjadi contoh bagi dia untuk dia merendah hati juga, tapi dia malah semakin tinggi bertemu orang yang tawadu. Orang yang tawadu kan merendah dia. Cuman ketika orang tadi bertemu orang tawadu, dia malah semakin menjadi-jadi. Kemudian masuk ke dalil-dalil larangan bersifat sombong ya. Masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat 83. Allah berfirman, "Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi." Tilkad darul akhirah, itulah alam akhirat. Naj'aluha, alam akhirat di sini maksudnya adalah surga ya. Tilkad darul akhirah, rumah di akhirat. Rumah kan tempat kita beristirahat gitu ya. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard. Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di bumi. Maksudnya ketinggian ini adalah tamak, sombong gitu. Itu ketinggian. Wala fasadan wal akibatu lil muttaqin, dan juga orang-orang yang tidak menginginkan kerusakan, tidak berbuat kerusakan di bumi. Contohnya maksiat juga merupakan kerusakan, karena semua musibah yang terjadi karena maksiat yang kita lakukan itu merupakan juga kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian masuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini hadis qudsi ya. Jadi hadis qudsi itu Rasulullah bersabda, menyampaikan wahyunya Allah, tapi bukan Al-Quran, tapi ini wahyu juga, tapi dengan bahasanya beliau Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tilkad darul akhirah. Tilkad darul akhirah adalah rumah di akhirat, yang maksudnya adalah surga. Karena rumah, yang namanya rumah itu tempat beristirahat. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Kita jadikan
rumah di akhirat itu atau surga yang tadi kita jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di bumi, ya. Contohnya kesombongan, ketinggian itu, atau ketamakan, itu masuk kepada ulu atau ketinggian. Wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin, dan juga tidak diberikan kepada orang-orang yang menginginkan kerusakan di bumi. Contoh dari kerusakan juga salah satunya adalah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya yang namanya musibah yang terjadi di dunia ini itu merupakan hasil daripada keburukan kita. Ya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan balasan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian masuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jal. Jadi di sini hadis kursi, ya. Hadis kursi itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh nabi, tapi bukan Al-Qur'an. Ya. Itu adalah hadis kursi namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Kesombongan itu adalah selendangku, dan keagungan dan kebesaran itu izari adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma qazaftuhu finnar. Barang siapa yang berani menarik salah satunya dariku, maka aku akan melemparkan dia ke dalam neraka. Jadi merupakan sifat kesombongan itu dan kebesaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak layak bagi manusia. Gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua yang menjelaskan tentang dilarangnya kesombongan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah juga, ya, radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak Allah ajak bicara mereka. Ya. Wala yuzakkihim, dan tidak menyucikan mereka, artinya mereka dihinakan, ya, di akhirat. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak melihat kepada mereka. Yang dimaksud dengan tidak melihat kepada mereka adalah tidak melihat dengan pandangan yang rahmah, dengan pandangan kasih sayang, tapi Allah Subhanahu wa taala memandang mereka dengan pandangan yang godob atau kemarahan. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak melihat siapapun makhluknya. Ya, tidak mungkin. Maka itu adalah penjelasannya daripada ulama. Yaitu walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa mereka itu? Yang pertama, syekhun zani, orang yang sudah tua yang berzina. Ya. Udah tua berzina lagi. Parah ya, memang. Bukannya mengingat kematian, malah berzina. Yang kedua adalah malikun kazzab, atau pemimpin yang suka berdusta. Entah itu pemimpin apa sajalah yang suka berdusta. Wa'ailun mustakbirun, dan seorang yang miskin yang tidak punya harta tapi dia malah sombong. Tuh ya. 3 orang yang tidak diajak obrol oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kemudian jamaah sekalian yang semoga Allah rahmati,
Tahukah hadirin bahwasannya maksiat yang pertama kali dilakukan oleh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan oleh kesombongan, ya. Yaitu kisahnya setan, ya. Kita juga udah tahu setan itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat, ya, karena kesombongan yang mereka lakukan. Padahal semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu beribadah ketika itu, ya, beribadah dan taat kepada Allah. Tapi setan ini bermaksiat kepada Allah dengan kesombongan. Jadi ini hal yang sangat berbahaya bagi makhluk, bagi kita. Setan yang asalnya taat kepada Allah karena kesombongan, ya, yang luar biasa ini pengaruhnya diusir dari surga. Sebagaimana yang dijelaskan juga dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kita memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka mereka bersujud semuanya illa iblis, kecuali iblis, setan, ya. Mereka menolak. Aba wastakbaro, mereka menolak dan sombong. Wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ketika itu mereka termasuk yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kufur nikmat dan kufur yang lainnya. Dan tahukah jamaah juga yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisahnya Qarun, ya. Qarun ini memiliki kekayaan yang luar biasa, memiliki kekayaan yang luar biasa pada saat itu. Dia memiliki sifat sombong kepada manusia, disombongkan hartanya, tapi tidak ingin diberikan kepada manusia, tidak ingin diinfakkan kepada manusia untuk membantu mereka, sehingga Allah kirimkan azab kepada dia. Berupa apa? Berupa bumi dibelahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Qarun beserta harta-hartanya masuk ke dalamnya. Gitu. Makanya kita sering mendengar yang namanya harta karun, ya. Harta karun itu aslinya harta Qarun. Kan harta karun tersimpan di bawah tanah gitu, ya. Di bawah tanah, maka disebutnya harta Qarun. Gitu. Hartanya si Qarun gitu. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang namanya tahaddus bin ni'mah, atau menceritakan kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalilnya yaitu surat Atin, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Atin ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan pada nikmat Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Allah terhadapmu yang diberikan kepadamu, maka ceritakanlah kepada manusia. Nah, di sini maksudnya apa? Yang dimaksudkan di sini adalah menceritakan kepada mereka tanpa ada kesombongan, ya. Tanpa ada kesombongan. Karena berbeda, ya, di antara menceritakan kenikmatan dan kesombongan. Tujuan daripada menceritakan kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu agar kita bisa bersyukur, tentunya, ya, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak orang lain agar bersyukur juga, ya, terhadap apa yang kita dapatkan, dan juga mengajarkan kepada orang lain untuk jika mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga bersyukur. Gitu. Bukan maksudnya
yatafakharu biha. Jadi apa? Menyombongkan, malah bangga, malah bikin kesel orang gitu. Kita sombong dengan kenikmatan yang kita dapatkan. Misalnya, wah, saya baru dapat uang nih segini, gitu, disombongin. Mana kamu punya nggak gitu? Sombongin aja ke orang lain dan yang lainnya ya. Maka itu tidak boleh, berbeda. Kemudian, dan ini juga sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang berbunyi, in tubdus shadaqat fa ni'mahi. Apabila kamu menampakkan atau memperlihatkan sedekah kalian, maka itu baik bagi kalian. Maksudnya baik bagi kalian apa? Maksudnya di sini agar orang lain bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Kita lihatkan kepada orang lain, kita jadi contoh. Nah, kita jadi contoh untuk orang lain, biar orang lain juga melakukan, bukan niat untuk menyombongkan diri, gitu ya. Mengajak orang kepada kebaikan, itu. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum, fahuwa khairul lakum. Nah. Dan apabila kamu sembunyikan sedekah tadi dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik. Ya. Jadi sebenarnya yang lebih baik itu menyembunyikannya, tapi boleh juga ditampakkan, boleh juga diperlihatkan dalam rangka yang tadi disebutkan, yaitu mengajak orang lain kepada kebaikan agar mereka menuruti kita, mencontoh dari kita gitu ya. Mungkin sekiannya materi pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam tema kaidah-kaidah dasar menjadi muslim yang baik. Maka kita tutup dan doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Muhammad wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.